saya melihat sosok seperti Fatur Rahman yang berapi-api begini di stasiun-stasiun televisi, berani berhadapan dengan sebuah. Itu fakta, itu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Gak perlu kita tanyakan kepada Budiman Sujatmiko, gak perlu kita tanyakan kepada anak-anak mahasiswa 98 yang saya yakin jauh lebih galak daripada seorang Fatur Rahman ketika bicara. Yang kalian hadapi ini gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka hadapi. Tanya Bang Bete, gak ada apa-apanya. Kalau sekarang ya, belum tahu kita ke depan seperti apa. Kalau sekarang kita masih berhadapan misalnya kayak Eko diubek-ubek kasus hukumnya, saya dipropagandakan mendapatkan gratifikasi. Gila, emang gue pejabat negara dapat gratifikasi, ya kan? Itu yang kita hadapi. Keluarga saya diteror, ya kan? Belum ada apa-apanya dibandingkan seorang Mang Bete, dibandingkan seorang Budiman, seorang Adian yang menghadapi popor-popor senjata. Dan apa yang dihadapi oleh seorang Munir yang kemudian hilang, gak ada apa-apanya. Tetapi memang pada masanya ada orang yang konsisten, ada yang tidak. Dan semakin ke depan, semakin berjalan, ya kan, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Kita ada di mana sekarang? Apakah kita menjadi orang yang idealis, yang ideologis, atau menjadi orang yang oportunis? Saya selalu catat di dalam catatan-catatan saya, manusia itu yang dilihat adalah kata-katanya. Manusia itu yang dinilai adalah harga dirinya. Ketika orang itu ngomong A tapi melakukan B, berarti dia sama sekali sudah tidak bisa kita anggap sebagai orang yang kita hormati. Tinggalkan dia. Orang-orang ini munafik. Orang munafik tidak bisa memimpin sebuah negara karena dia akan menjalankan negara dengan kemunafikan. Kalau dia berhasil mengkhianati orang-orang yang membesarkannya, dia berhasil mengkhianati partai-partai yang membesarkannya juga, apa tidak mungkin dia akan mengkhianati negaranya dan rakyatnya? Sangat mungkin. Itulah kenapa saya sama Eko dan beberapa teman itu berdiri. Bahkan kita keluar dari satu company yang kita dirikan mulai dari bawah sampai sekarang punya follower jutaan yang bernama Cokro TV. Saya keluar karena apa yang bayi yang dulu saya dirikan sekarang sudah menjadi monster yang ingin merusak negeri ini. Bahkan saya bilang kepada teman-teman dulu yang sekarang masih ada di sana, Bang Ade Armando, ya kan, dan teman-teman PSI, saya bilang begini, kalau orang awam kemudian memilih Prabowo, saya nggak ada masalah karena mungkin mereka tidak tahu. Tetapi seorang Ade Armando, seorang anggota partai PSI memilih Prabowo, itu namanya berkhianat terhadap reformasi, berkhianat terhadap cita-cita bangsa ini. Dan jangan pernah ketemu saya lagi. Sampai sebegitu kerasnya saya kepada mereka. No, saya tidak ingin ditusuk lagi dari belakang oleh mereka. Lebih baik saya berhadapan dengan orang-orang yang dulu head to head, face to face dengan saya sejak 2014-2019. Karena buat saya mereka itu jantan, bukan orang-orang yang bisa begitu gampangnya berbelok. Ini pesan buat Fatur Rahman, pesan buat teman-teman mahasiswa. Kalian akan diuji seberapa kuat ideologi kalian nanti, bukan ketika kalian lagi sulit, bukan ketika kalian lagi merangkak, tetapi ketika ada di puncak. Itu nggak gampang. Apa yang nanti akan terjadi 10 tahun ke depan? Kalian harus belajar sejarah. Saya sekarang suka bikin film, bukan karena saya pengen bikin film saja, tetapi saya ingin melakukan edukasi kepada generasi muda. Kenapa film saya selalu berlatar belakang sejarah? Yang pertama saya bikin namanya judulnya Sayap-Sayap Patah. Mungkin ada sebagian sudah nonton. Itu tentang sejarah di Makobrimob tentang terorisme. Yang kedua Kupu-Kupu Kertas yang barusan kita tadi premier di Paragon. Ini bicara tentang kejadian di Banyuwangi tahun 1965. Bintangnya Amanda Manopo, Ciko Kurniawan, Reza Arab. Mereka bahkan tidak mengerti apa peristiwa PKI di tahun 1965 itu. Nggak ngerti. Jadi kebayang kalau anak-anak sekarang, anak generasi muda itu nggak pernah tahu apa kejadian yang ada di tahun 98. Bagaimana situasi Orde Baru. Itu adalah tugas dan tanggung jawab saya untuk bisa melakukan edukasi kepada mereka, membangun nuansa. Inilah yang terjadi, bahwa ketika ada dua ideologi yang sangat kuat berbenturan, maka seperti kejadian tahun 1965, 1 juta nyawa melayang sia-sia. Itu yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang kita itu masih berbicara tentang demokrasi, Mas Wiwit masih bicara tentang bebas bicara, bebas bicara. Hey,
Jangan salah, 10 tahun lagi ketika orang yang salah memimpin negeri ini, jangankan bebas bicara tentang politik, nggak ada. Kita pernah mengalami situasi yang sama. Saya pernah, Mas BT pernah mengalami situasi yang sama, di mana pada masa itu dinding bisa mendengar, atap bisa melihat. Kenapa? Karena intelijen ada di mana-mana. Dan ketika kita menyentuh sedikit satu keluarga yang namanya Cendana pada waktu itu, dia ambil dari rumah dan dibilang sebagai seorang pemberontak. Kebayang nggak? Kebayang nggak situasi itu? Dan apakah itu bisa terjadi? Sangat mungkin. Karena apa yang kita hadapi adalah orang-orang yang dahulu pernah ada di negeri ini. Mereka yang pernah melakukan penculikan terhadap para aktivis, mereka yang pernah melakukan represi, mereka yang pernah melakukan tekanan-tekanan kepada keluarga-keluarga, bahkan penghilangan orang-orang yang gak berdosa. Ini yang akan kita hadapi. Nah, karena itu saya berharap sekarang itu dari mahasiswa, spirit 98 itu harus ada di mahasiswa sekarang yang jujur. Saya itu sampai sekarang masih ragu, Fatur Rahman. Kenapa? Karena ada media sosial, semua instan, joget-joget, TikTok, segala macam. Bagaimana bisa punya spirit perlawanan terhadap sebuah rezim yang akan bangkit kembali? Karena itu, karena ketidakpercayaan saya dan Eko dan beberapa teman lain, Mas BT, itu akhirnya ada di depan perjuangan untuk menginspirasi kalian. Terima kasih.